Masih banyak teman-teman kita yang berstatus honorer belum diangkat menjadi ASN. Jadi status elit penghasilannya sulit gitu. Pertama kali saya 2004 menjadi honorer itu gaji saya hanya 75.000 di DKI Jakarta. Contohnya kemarin kita baru tahu di Sumedang, mereka sudah statusnya P3K, gajinya hanya 50.000. Kamu statusnya masih honorer loh, jangan macam-macam. Kami P3K sangat jauh mendapatkan kesejahteraan. Bongkar isu kasih solusi. Kali ini kita mau ngobrol soal guru yang katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Saking tanda jasanya ini jauh banget, 25 tahun menerima gaji sebulan 1 juta rupiah. Apakah ini kemudian menjadi perjuangan? Iya. Ada seorang perempuan yang memperjuangkan bersama kelompoknya dan aliansi-aliansi yang lain untuk bisa mendapatkan hak yang layak dari negara. Ada Ibu Nurbaiti, Ketua Umum dari AP3KI. Halo Bu, Halo, apa Mbak. kabar? Alhamdulillah baik. Panggilannya katanya Bunda Nur ya? Bunda Nur, betul. Gitu. Ini panggilan dari anak-anak di rumah memang atau Iya, panggilan sehari-hari? awalnya di rumah. Mm-mm. Karena saat itu kan 2014 saat kami berjuang, saya masih bawa anak nih, masih kecil. Jadi ketika anak saya manggil Bunda, teman-teman yang lain juga ikut Bunda-bunda sampai hari ini dipanggilnya Bunda. Gitu. Boleh tahu berapa putra-putri Ibu? 2. Ya, Dan sekarang sudah umur? yang paling kecil 18 tahun. Wow. Sudah mulai kuliah. Dari yang awalnya diajak berjuang ya? Awalnya diajak berjuang dan berhenti diajak berjuang itu ketika dia masuk SMP. Oke. Kita mau ngobrolin soal guru honorer. Ini kan sebenarnya sesuatu yang di mana-mana diomongin sering banget ya, guru honorer gitu. Sekarang guru honorer sudah menjadi ASN dan sudah mendapatkan gaji layak, bisa dibilang begitu Bu? Masih banyak teman-teman kita yang berstatus honorer belum diangkat menjadi ASN. Memang sudah sebagian diangkat menjadi ASN, ada juga yang masih berstatus honorer dan mereka dapat penghasilan yang jauh dari kata layak gitu loh. Kenapa alasannya? Ya pertama karena memang saat ini pemerintah kan membukanya hanya formasi P3K. Ketika formasi P3K dibuka itu kan berdasarkan kebutuhan daerah. Ya, jadi ketika kita masuk dalam rekrutmen, ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Salah satunya misalkan guru itu harus S1. Kalau kita lihat di daerah-daerah mungkin masih banyak teman-teman kita guru juga yang masih belum S1 sehingga dia terkendala tidak bisa ikut dalam rekrutmen P3K. Kalau dibilang penghasilannya layak atau tidak, masih banyak teman-teman kita yang gajinya itu di bawah kata minim sekali. Bahkan sudah menjadi ASN P3K saja, mereka ini masih dapat penghasilan di bawah UMP, di bawah kata layak gitu. Walaupun misalnya berstatusnya ASN, jadi status elit penghasilannya sulit gitu. Nih, ternyata ada istilah-istilah juga ya guru-guru ya. Betul. Tapi Bunda Nur hari ini masih mengajar? Saya masih mengajar. Saya mengajar dari tahun 2005. 2004 sampai hari ini. Baru tahun 2022 saya diangkat menjadi ASN P3K. Wow, 25 tahun? Yes. Itu seperti itu realisasinya. Dan bertahan dengan berapapun yang didapatkan saat menjadi guru honorer? Betul. Pertama kali saya 2004 menjadi honorer itu gaji saya hanya 75.000 di DKI Jakarta. Lalu di tahun 2017 baru mulai merasakan yang namanya ada peningkatan kesejahteraan, yaitu berdasarkan UMP. Jadi kita tuh waktu menaskan guru honorer itu masih sangat minim. Nah sebelum dibantu dana BOS ya, kemampuan sekolah sanggupnya berapa. Dari saya pertama 75, 100, 125, lalu naik menjadi 400. Dan terakhir
ada peningkatan kesejahteraan di tahun 2017 setara dengan UMP saat itu 2,7. Kalau kita berbicara penghasilan tentu oke lah ini di Jakarta mungkin, tapi Ya, di daerah-daerah lain teman-teman kami pada saat ini saja masih ada yang di bawah 200.000 tuh masih ada. di bawah 200.000. Masih banyak di bawah 200.000. Contohnya daerah mana sih, Bu? Contohnya kemarin kita baru tahu di Sumedang. Mereka sudah statusnya P3K. Hmm. Gajinya hanya 50.000. Wow. Ya kan di daerah terpencil. Ketika saya datang waktu itu di daerah Makassar, gajinya tuh masih 150, 200. Bahkan ketika saya datang ke pelosok lebih pelosok lagi, itu ada guru yang sudah P3K karena memang ketidakmampuan di daerah ini ASN, mereka sudah bernip tapi gajinya masih 0%, tidak menerima gaji sama sekali. Saya sempat bertanya kenapa masih bertahan, ya itu tadi Mbak, jadi guru itu kan panggilan hati ya, Ya, panggilan naluri yang Oke. memang seperti berat itu ya. ya. Oke. Sebelum jauh ke situ, gimana tuh, Bu? Mungkin Bunda Nur mencontohkan gimana bertahan dengan gaji yang minim, pendapatan yang minim untuk menghidupi 2 anak pada saat itu di kota Jakarta. Saat itu alhamdulillah saya memiliki kemampuan. Selain saya mengajar, saya dulu ikut sanggar tari. Jadi saya mengajar dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi saya ikut mengajar menari, saya mengajar pramuka, dan bahkan ya kita yang saya bisa, saya mampu ketika saya memang memiliki keahlian dalam menawarkan barang atau dagangan, saya bertahan untuk itu. Saya tetap lakukan gitu loh. Dan itu yang membuat akhirnya Bu Nur mengajak teman-teman begitu ya, yuk kita rembuk sama-sama. Ya, karena gini, terakhir kita mencoba peruntungan di tahun 2013 Mbak. 2013 kita mencoba mengikuti seleksi PNS. Saat itu adalah serentak seluruh Indonesia. Tetapi di 2013 karena sistem perekrutannya tidak transparansi, tidak terbuka, bahkan yang nggak ikut ujian saat itu lulus jadi PNS, yang hadir ujian itu saat itu tidak lulus. Nah ini kan membuat kami teman-teman akhirnya berkumpul dari seluruh Indonesia. Ya. Ini ada apa? Kenapa ketidaktransparansinya? Yang tidak ikut ujian kok bisa lulus, sementara yang benar-benar hadir ujian kita tidak punya nilai. Jadi pada tahun 2013 itu kelulusan CPNS yang tidak terbuka nilainya. Kalau sekarang kan sistemnya CAT ya, CAT. Begitu kita selesai muncul nilai. Di 2013 itu tidak terpampang sama sekali. Jadi kita nggak tahu lulusnya itu karena nilainya berapa, nggak lulusnya nilai kita berapa. Oh, tidak ada transparansi saat Tidak itu ada ya? transparansi. Maka dari itulah kita berkumpul. Saat itu kita berkumpul bersama, bertemu di Kemenpan RB, terbentuklah sebuah aliansi. Waktu itu adalah Forum Honorer K2 Indonesia. Nah dari situlah kita Singkatannya terus apa tuh? Forum K2? Honorer K2, kategori 2. Kategori 2. Kategori 2 itu kan honorer yang bekerja di bawah 2005 gitu. Oke. Nah, pada saat itu mulai mengadvokasi kemudian 2019 kalau tidak salah ya. Tuh. Nama Nurbaiti ini cukup terkenal lah ya di kalangan para pejabat tinggi, karena saat itu kalau tidak salah Bu Nurbaiti mendesak BKN ya untuk minta maaf soal pernyataan P3K adalah ban serep. Kenapa tuh Bu tiba-tiba meminta BKN? Akhirnya maaf nggak, BKN-nya ngomong maaf nggak sih ke para guru honorer? Iya, karena gini, kita ini kan bekerja, ya kan? Kita bekerja, kita memang melakukan tugas kita sama dengan para PNS. Ketika kami dianggap ban serep, ternyata itu tidak adil gitu kan. Nah akhirnya coba kita komunikasikan, alhamdulillah dari PKN-nya juga mengakui lah bahwa P3K memang benar-benar mengabdi, bukan ban serep. Kalau bahasa ban serep itu kan sebagai pengganti doang ya, cadangan gitu ya. Tetapi yang real di lapangan, kalau kita lihat di lapangan Mbak, mohon maaf sekali lagi, bukan kami membandingkan PNS dan P3K atau dengan honorer-honorer yang lain. Lebih banyak pekerjaan itu dipegang oleh teman-teman non ASN. Lebih banyak pekerjaan yang sekarang kita kerjakan itu adalah teman-teman dari P3K. Ini mohon maaf bukan mengecilkan, tetapi real di lapangannya seperti itu gitu. Jadi ketika ada kalimat ban serep,
ya sakit hati lah teman-teman semua kan. Akhirnya Hmm. kita mendesak, yuk kita minta nih harus ada klarifikasi yang disebut ban serep itu serep cadangan akan maju lebih awal lagi ataukah memang termundur di belakang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita sudah menerima semuanya ya, P3K itu sekarang disetarakan dengan ASN Ya, PNS gitu. oke. Ini perjuangan yang nggak mudah, Betul. perjuangan yang panjang. Saat berjuang, nih mungkin masa-masa itu, ada nggak sih suasana nggak enak atau mungkin ada dorongan, tekanan dari berbagai pihak seorang Nurbaiti memperjuangkan nasib para guru honorer? Banyak banget sih. Yang pasti apa ya? Karena mungkin kita banyak vokal di luar, banyak mengkritik, banyak meminta. Sebenarnya untuk memperjuangkan seperti itu, kalau kita tidak dengan semangat dan konsistensi, ini kan akan tidak dilihat. Sehingga ketika kita vokal, banyak yang bilang, kamu statusnya masih honorer loh, jangan macam-macam. Bisa saja nanti kapan suatu hari kita bisa putus, kita diberhentikan. Itu siapa yang mengancam? Banyak, di daerah pun teman-teman juga banyak. Saya sendiri juga pernah mengalami ketika saya memimpin Wow. demo, sempat ada salah satu pejabat yang bisa nggak turun, nggak usah teriak-teriak gitu loh. Saya pikir yang teriak aja, kita kan hanya menyampaikan aspirasi kita, karena berkumpul berserikat dan menyampaikan aspirasi itu kan dilindungi. Kita hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak kita gitu. Banyak tekanan-tekanan seperti itu, banyak banget. Tetapi seiring selama kita tidak terlalu dengan anarkis, tidak dengan keributan, buat saya sih fine-fine aja. Kenapa orang nggak boleh gitu. Dan secara kita menyampaikan dengan bijaksana pun, ya alhamdulillah suara kita didengar gitu. Oke. Tapi kan itu sebagai seorang perempuan apalagi ya, dan bisa dibilang saat itu statusnya belum jelas, belum tentu menjadi ASN. Emang Bu Nur nggak takut ngomong frontal seperti itu? Sekarang gini, kalau bukan diri kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Ya, kalau dibilang, oh perempuan kodratnya tidak boleh seperti ini gitu kan. Buat saya ya, perempuan juga perlu harus maju. Perempuan itu harus berkembang, apalagi yang kita saat itu semua support, keluarga dan sebagainya? Sangat support, terutama saya kepada anak-anak, karena memang mohon izin, saya sebagai tulang punggung di keluarga, saya harus merubah ekonomi keluarga saya. Itu yang membuat saya semangat. Kenapa saya semangat memperjuangkan? Karena ada 2 anak yang menjadi tanggung jawab besar saya. Ketika saya tidak merubah nasib saya, anak saya akan stuck seperti ini. Saya juga mau lihat anak saya maju. Saya mau lihat anak saya itu bangga lihat orang tuanya dengan status bisa memperjuangkan dan bisa menjadi ASN. Dan itu saya rasakan ketika tahun 2022. Ketika saya diangkat menjadi ASN P3K, saya disumpah, itu ada kebanggaan tersendiri. Sehingga SK saya serahkan kepada anak-anak saya. Perjuangan Bunda berhasil. Dan lebih berhasil, lebih bahagia lagi ketika saya memperjuangkan teman-teman yang saat itu belum menjadi honorer dan hari ini menjabat dengan statusnya P3K paruh waktu. Salah satunya ada anak saya di situ. Oh iya? Ya, jadi anak Bu Nur ikut menjadi P3K. Jadi mengajar juga? Anak saya operator sekolah, tenaga kependidikan. Dan tahun kemarin 2025 tanggal 2 Februari dia dilantik menjadi P3K paruh waktu. Di situ ada kebanggaan buat saya bangga. Selain saya bisa mengantarkan teman-teman menjadi P3K paruh waktu, ternyata ada anak saya di situ. Dan membuat apa ya? Siapa namanya kalau boleh tahu Ibu? Anak saya Nur Fikri. Apa yang disampaikan saat itu ke beliau bangga? Pada saat dilantik dia hanya bilang, perempuan yang harus saya junjung tinggi kehormatannya adalah tetap Bunda. Bunda adalah nomor 1. Jadi pada saat dia bilang, mungkin pakai baju korpri buat orang biasa itu adalah sudah biasa. Tetapi hari ini anak yang Bunda lahirkan pakai baju korpri dan menyerahkan SK, itu Masya Allah bahagianya ya, bahagianya luar biasa gitu loh. Sehingga apa sih menjadi motivasi saya saat ini? Yaitu saya harus terus berjuang karena ada anak saya di belakang itu yang dia juga harus, Bunda harus diperjuangkan. Jadi selain perjuangan untuk teman-teman se-Indonesia,
ada keluarga saya yang harus saya perjuangkan di situ. Dan ternyata tidak menyangka ya, jadi berusaha memperjuangkan teman sampai dengan keluarga sendiri. Betul banget. Aduh, Boleh deh dibantu saya kalau udah bicara teman-teman. itu, aduh. Oke, ini memang perjuangan seorang perempuan, seorang ibu, seorang tenaga honorer. Ini kan bukan hanya 2 ya, 3 triple begitu ya. Betul. Ada kepuasan sendiri yang Bu Nur rasakan? Banget Mbak, puas sekali dengan apa ya, ternyata selain kita berdoa dengan diiringi usaha, itu yang namanya proses tidak pernah mengkhianati hasil, ya kan. Jadi dimana Diambil. dimana saya memiliki kepuasan, ternyata keseriusan saya bersama kawan-kawan, keseriusan saya untuk memperjuangkan teman-teman ini, walaupun saat ini masih berstatus paruh waktu, setidaknya sudah ada fase awal mereka melangkah gitu kan. Nah, kedepannya buat saya tidak bukan berarti saya tidak bersyukur teman-teman diangkat paruh waktu, tapi ada satu PR besar yang harus kita selesaikan. Mereka harus bisa menjadi P3K penuh waktu atau ASN yang seutuhnya gitu. Kalau ngomongin anak memang rasanya berbeda ya. Betul. Dengan bagaimana apapun profesi kita ya. Betul, apalagi sendiri kan. Betul. Nah, Bu Nur, saat itu Ibu membentuk AP3KI. Itu Betul. 2019 berarti? APK itu terbentuk tahun 2022, 2023. 19 itu kita masih pakai Forum Honorer Tenaga Administrasi. Dan kalau tidak salah saat itu Ibu diberi kesempatan bersama teman-teman bertemu dengan Mendagri. Betul, baru Ya? kemarin. Iya. Apa yang disampaikan oleh seorang Bu Nurbait di Kemendagri? Saya menyampaikan dengan Pak Kemendagri selayaknya anak kepada orang tua. Kita menceritakan kondisi real di lapangan, kondisi teman-teman yang hari ini berstatus menjadi P3K. Karena kalau kita lihat P3K itu kan memang berdasarkan undang-undang ASN itu adalah bagian dari ASN, PNS dan P3K. Ya. Tapi real di lapangan, kami P3K sangat jauh mendapatkan kesejahteraan. Oke lah, kalau dari segi nominal mungkin kembalikan terhadap kemampuan di daerah. Tetapi kesamaan dan kesetarataan kita dalam pekerjaan kita dijadikan sangat jauh sekali, Mbak. Contohnya Contohnya apa gini. tuh? PNS bisa memiliki jenjang karir. Ya. PNS bisa mendapatkan kompetensi pengembangan. Ya. Tetapi kalau P3K tidak bisa sama sekali. Karena P3K hanya undang-undangnya terbatas ya di situ juga ya. Membatasi itu kah undang-undang ini sekarang? Undang-undang tidak membatasi. Padahal di undang-undang itu kan sama, bahwa hak dan kewajibannya antara PNS dan P3K itu sama. Apa yang membatasi? Karena sampai hari ini setelah undang-undang itu disahkan di 2023, belum ada PP turunan yang mengatur secara signifikan pekerjaannya kita. Kita masih pakai aturan PP 49. Di mana PP 49 ini tahun 2018, P3K tidak bisa naik jenjang karir. P3K tidak bisa menduduki satu jabatan. Mendapatkan kompetensi bidang pelatihan pun P3K masih dibatasi. Contoh yang real sekali, belum lama ini Kementerian Pendidikan mengeluarkan suatu edaran bahwa akan dibukanya calon bakal kepala sekolah. Ya kan? Dibukakan itu. Siapa yang boleh mendaftar? Dalam surat edaran itu boleh ada PNS dan P3K. Tetapi realnya ketika saya mau mendaftar, saya secara administrasi saya lulus. Secara persyaratan saya mampu. Sudah mumpuni, sudah mencukupi. Tetapi begitu kita masuk dalam sistem pendaftaran, kita dikunci. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Bahwa P3K belum boleh menduduki jabatan. Alasannya? Ya karena memang belum ada aturan itu. Oh, wow. Karena masih pakai PP 49. Banyak guru-guru para tenaga P3K, guru-guru honorer P3K utama, ketika ada pendidikan guru penggerak dari Kementerian Pendidikan, pelatihan 6 bulan, kita ikut latihan. Kalau yang PNS setelah lulus guru penggerak, mereka bisa langsung dapat tiket menjadi kepala sekolah. Tetapi beda dengan kami P3K.
Itu tidak boleh. Apakah harus ada pionir gitu yang menjadi contoh pertama kali kemudian itu, atau memang sudah undang-undang ini, aturan ini sudah membatasi dari awal? Selama PP 49 belum direvisi dan diganti dengan PP yang baru, ini akan menjadi pintu yang besar, tembok tinggi buat kita nggak bisa melangkah, Mbak, gitu. Oke. Kita ngomongin soal pendapatan ya Bu ya. Hmm. Realistis nggak sih penghasilan P3K paruh waktu hari ini untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga? Enggak Kalau boleh realistis. tahu berapa angkanya? P3K paruh waktu itu dapat penghasilan dan penggajian itu kan berdasarkan kemampuan daerah dan diterima saat menjadi honorer. Kalau dia gajinya saat jadi honorer hanya 50.000 atau 100.000, ya sudah sesuai yang itu. Bahkan saat ini banyak para P3K paruh waktu yang tadi saya bilang, dia hanya nerima selembar SK tapi tidak digaji. Itu real terjadi. Ada contoh salah satunya di daerah Muna, Sulawesi Tenggara. Itu real, Mbak. Setelah dilantik mereka belum gajian sampai hari ini. Itu pun saya Udah sampaikan berapa kemarin. lama berarti itu? Sampai hampir 1 tahun menerima SK kan? Wow. Paruh waktu ini kan 2004-2005 baru 1 tahun. Itu real yang kita sampaikan kemarin kepada Kemendagri. Kenapa teman-teman P3K sekarang hari ini menangis, mereka teriak karena memang gajinya di bawah kata layak. Oke lah, kalau P3K sudah ada IPRES-nya, sudah ada aturannya yang mengikat gaji. Golongan misalnya golongan 9 itu kan S1 ya. S1 itu golongan 9. Gajinya sudah tertera, sudah ada ikut aturan dengan PNS. Kalau paruh waktu saat ini itu berbeda. Antara DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sangat berbeda. Dan mereka hanya menerima ya berdasarkan gaji. Ketika dia tidak punya tanggal menetap untuk Ya. penggajian. Ya. Kalau untuk ASN yang lain kan dari batas tanggal 1 sampai tanggal 5. Mereka para P3K paruh waktu ini nggak punya tanggal tetap. Ada yang digajinya tanggal 1, ada yang masuk gaji tanggal 15, Oke. bahkan ada gaji yang dirapel. Dan lagi-lagi tadi ada yang tidak digaji. Kayak contoh, Belum lagi di daerah terlambat Pak, menerima betul, TKD ya. TKD-nya, apalagi ya miris banget kan ketika udah ada di efisiensi anggaran. Dan kita itu bom waktu kita tuh untuk P3K ini saat ini adalah selalu anggaran. Itu saja sih. Ya, itu yang menjadi alasan. Nah, ketika seorang guru, pengajar, ya tenaga pendidik boleh dibilang seperti itu, melakukan aksi unjuk rasa, turun ke jalan. Wah, ini gurunya nggak ngasih contoh yang baik nih kalau memberikan unjuk rasa. Tapi apa sih sebenarnya yang ingin disuarakan oleh para guru ini dengan kondisi seperti ini? Kalau tadi memang menerima angkanya tidak realistis. Ya, gimana ya? Sebuah pilihan yang dilematis sebenarnya. Ketika kita tidak turun menyampaikan menjadi aspirasi kita tidak dilihat. Ketika kita turun mungkin anak-anak kita juga melihat ibu gurunya demo seperti ini gitu kan. Tetapi kalau lihat dari kenyataan dan realisasi di jalan di dalam lingkungan sendiri ya, Mbak. Kita guru dituntut untuk banyak bisa mencerdaskan anak bangsa, memberikan pendidikan yang edukatif. Kita dituntut untuk menjadikan anak-anak didik kita ini yang berkualitas. Ya. Bagaimana seorang guru bisa berkualitas dia sendiri tidak memiliki kesejahteraan. Dia sendiri tidak bisa dituntut banyak dan maksimal, tapi Yes. kemudian sekarang ya meminta kepada negara begitu ya, sudah memberi apa untuk kehidupan yang layak? betul. Kalau dibilang guru tanpa tanda jasa, betul sih, guru tanpa tanda jasa ya. Tapi kan pemerintah juga nggak boleh tutup mata untuk itu loh. Kita dituntut all out, mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa kita cerdaskan, guru-guru mencerdaskan murid-muridnya. Sementara perut gurunya lapar. Dia tidak bisa mempunyai pengembangan kompetensi. Seperti apa? Guru datang dengan kondisi yang kayaknya kita datang ke sekolah dengan kondisi yang nggak nyaman. Kita kondisi mikirin di rumah nggak ada beras atau apa gitu kan. Nah, ini kan sering dengar ya, berarti dari teman-teman ya. Apa sih Bu Nur kemudian yang paling sering dikorbankan oleh P3K atau honorer karena keterbatasan ekonomi? Kalau pilihannya kebutuhan keluarga, pendidikan anak, kesehatan atau lainnya? Semuanya serba penting ya. Tetapi ya itu lagi Pak, jadi guru ini kan panggilan hati.
Jadi kita juga harus guru ini sebenarnya multitalenta yang luar biasa, semuanya harus dituntut bisa. Yang menjadi beban kita itu terkadang gini, kita harus mengajar mengabdi, tapi di rumah kita pun kita punya anak yang harus kita sehatkan, kita sejahterakan, kita penuhi kebutuhannya. Ketika itu tidak ada feedback balik kepada guru, sepertinya nggak adil gitu loh. Nggak adil buat seorang guru dituntut banyak, tapi feedback balik buat seorang guru itu sendiri tidak ada gitu loh. Oke, itu yang akhirnya membuat seorang Nurbaiti terus memperjuangkan sampai hari ini. Yes, Masih berjuang sampai hari ini? masih berjuang. Apa sih yang mau diperjuangkan saat ini ketika sudah punya status sebagai seorang P3K? Banyak. Karena kita berbicara bukan hari ini, tapi ke depan. Kenapa saya masih memperjuangkan P3K ini kan belum dapat kesejahteraan yang layak. Tidak seperti ASN PNS yang ketika nanti dia berhenti, dia punya pensiun. P3K nggak ada. Kedua, kalau hanya P3K berdasarkan, mohon maaf ya, hanya mengandalkan gaji, semakin hari anak kita juga semakin besar, butuh pendidikan yang layak. Ketika kita tidak mendapatkan Dan biayanya juga nggak murah ya? Benar. Ketika kita tidak mendapatkan sebuah kesejahteraan seperti itu, tentu ini menjadi kita menjerit sendiri. Saya hanya minta gini, beban kerja kita sama, kewajiban kita sama dengan para PNS, tapi kenapa kita harus dibedakan? Jadi hari ini yang saya memperjuangkan adalah kita minta kejelasan nasib kita sebagai P3K. Jangan dianaktirikan dengan para PNS. Apalagi sekarang ada P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu kan kontraknya hanya setahun. Ya kan? Kejelasan nasibnya juga belum jelas. P3K paruh waktu ini kan transit ya Mbak sebenarnya. Karena janjinya pemerintah, ya kan? Transit, mereka harus masuk dulu nih dalam gerbong yang namanya Berapa P3K. lama waktu itu dijanjikan? Secara waktu? Secara waktu mereka dari 2022 baru terrealisasi, mereka diangkat kan 2025. Berarti 3 tahun mereka menunggu status P3K itu. P3K paruh waktu itu kan karena ketidakadanya formasi yang di daerah buka untuk menjadi seorang P3K penuh waktu. Ya. Nah ini bom waktunya lagi ya tadi. Karena hanya 1 tahun dikembalikan kepada daerah. Kalau daerah mampu bayar, mereka masih diperpanjang. Oke. Baik, kalau gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau tidak salah ya, dari data 2024 ada 237.196 guru non-ASN. Itu Betul. 2024 ya. Sementara 900.000 lebih katanya sudah diangkat menjadi P3K. Jadi kalau itu berapa banyak yang masih sisa? Itu adalah database BKN ya. Oh, 2024 terakhir. berbedakah dengan data yang dimiliki AP3KI? Pasti. Karena gini, di 2022 pemerintah pusat minta kepada daerah didata nih tenaga honorernya yang benar-benar mengabdi. Persyaratan terakhir adalah mengabdi 1 tahun. Nah, sehingga ketika daerah mendata itu benar-benar yang mereka mengabdi. Oke. Ya kan? Ternyata kita hanya dikasih batas waktu itu kita mengawal hanya 1 minggu untuk mendata itu. Ternyata banyak daerah juga yang akhirnya hanya mendata karena keterbatasan waktu, masih banyak yang ketinggalan. Ya. Contoh realnya adalah saat itu peraturannya adalah didata secara keseluruhan gitu. Di DKI Jakarta hanya mendata honorer XK2. XK2 itu yang pernah ikut ujian di tahun 2013. Yang tidak ikut ujian 2013, mereka nggak didata. Nah, ketika ada rekrutmen 2024 kemarin, data basicnya adalah database BKN yang boleh mendaftar. Ketika lalu yang bagaimana yang nggak boleh mendaftar, yang nggak masuk dalam database BKN nggak bisa mendaftar. Jadi kalau angka 237.000 itu adalah database BKN. Gitu. Ini nanti ada datanya juga di layar ya. Jadi saat ini katanya Indonesia kekurangan 498.000 guru. Benar ya Bu data itu ya? Dan ternyata ya ada 1 juta lebih sarjana yang justru malah menganggur. Nah, ini apa? Apa kurang minat gitu jadi guru atau sebenarnya banyak sarjana yang kalau dibilang apa ya, mau tapi nggak sesuai sama backgroundnya, nggak sesuai sama jalur mereka, sehingga akhirnya mereka ya
Takut nggak sanggup nantinya kalau harus mengajar. Sebenarnya banyak yang lulusan-lulusan fresh grade yang sudah lulus jadi guru ya di keguruan. Mereka juga siap mengajar, tapi kan ada aturan, ada keterbatasan yang memang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. Sehingga kalau di sekolah-sekolah negeri ya bom waktunya ketakutan ketika mereka merekrut harus gajinya dari mana. Sementara kalau kita merekrut mereka mengajar di swasta, kembalikan lagi kepada yayasan seperti itu kan. Nah, larangan itulah sehingga banyak penumpukan sarjana-sarjana pendidikan, sekolah butuh kekurangan guru. Tetapi kalau ada larangan tidak boleh merekrut, nanti gajinya dari mana? Itulah yang menjadi sebenarnya yang menjadi dilema teman-teman atau guru-guru yang sekolah hari ini kekurangan. Mereka mau ngangkat Mbak, tapi karena ada larangan nggak boleh dan bingung gajinya harus dari mana, ya itu seperti itu. Sehingga Keterbatasannya di situ ya. keterbatasannya seperti itu. Oke. Apa sih sebenarnya yang teman-teman para guru honorer yang saat ini sudah jadi P3K yang masih ingin diperjuangkan selain tadi ya, ingin punya jenjang karir, kemudian juga masih ada pembedaan-pembedaan begitu ternyata sama ASN. Untuk jaminan pensiunnya bagaimana? P3K nggak ada jaminan pensiun. Itu yang juga menjadi persoalan Ya, saya baru saja melepas teman-teman kami yang satu aliansi 30 orang. Mereka pensiun begitu saja. Tidak ada apresiasi, tidak ada selembar kertas ucapan terima kasih, tidak ada acara seremonial pelepasan purna tugas seperti PNS-PNS yang lainnya. Jadi saya bilang inilah yang membuat kita P3K nggak boleh seperti ini terus. Harus ada kesamaannya dengan para PNS. Ya. Maka itulah yang membuat saya, ayo kita berjuang bersama-sama. Selama ini tidak diperjuangkan dan belum ada aturan PP terkait dengan turunan undang-undang ASN, P3K kan selamanya seperti ini. Oke. Gitu. Ini kan waktunya kita terburu sama waktu ya, Bu Nur. Kalau tidak salah di akhir 2026 ini BOSP juga akan berhenti. Di stop kalau tidak salah. BOSP itu dana BOS yang memang hari ini masih digunakan untuk para guru-guru tenaga ASN atau dan honorer. kabarnya berakhir di 2026 benar? 2026. Nah, gimana nih? Siapa yang nantinya akan menjamin nasib para P3K paruh waktu? Nah, kemarin ada suara, kita kan rame nih. Karena ada kalimat statement, ada edaran dari Perdiknasmen ya, kalau nggak salah pendidikan itu mengeluarkan bahwa batasan guru honorer hanya 2026. 2027 nggak boleh lagi. Nah, inilah yang membuat ketakutan para guru-guru di lapangan. Para kepala sekolah nggak punya pilihan. Yang akhirnya memberhentikan para guru-gurunya, gitu kan. Sebenarnya ketika kita suara itu ramai, Dirjen GTK Prof Nunu saat itu mengeluarkan bahwa dana BOS boleh digunakan sampai batasnya di 2027, tapi jangan kelamaan. Artinya kelamaan gini, jangan di zona nyaman, ada dana BOS berarti boleh ngangkat guru honor lagi dong gitu. Nah, diharapkan niat baiknya pemerintah pusat ini dari Kementerian Pendidikan maunya semua guru udah nggak ada lagi yang statusnya honorer, harusnya diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K gitu. Oke. Kita masuk ke sesi game dulu nih ya. Sebelumnya ada, saya punya 3 bendera biar nggak sering banget kayaknya Bu Nur ya, karena perjuangannya ternyata masih panjang. Ini ada bendera, ibaratnya ada lampu merah. Saya ambil dulu ini tisunya. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning tapi pakai bendera. Asik. Boleh dipilih yang mana sesuai dengan pernyataan saya dan diberi alasan. Oke. Yang pertama, gaji naik atau terima les dan tambahan lainnya lebih banyak? Pilih yang mana? Pilihannya apa ya? Pilih dulu yang mana? Gaji Ini naik? Pada hati-hatian. Kenapa alasannya? Gaji naik itu sudah pasti. Tetapi kan saat ini guru ada larangan tidak boleh mengajar les. Guru tidak boleh membuka les tambahan di sekolah, ya kan? Jadi tetap berharap gaji naik, tapi sampai sekarang kan nggak naik-naik. Oke. Jadi ini ya. Yang kedua, status ASN tapi gaji belum aman.
Dipilih dulu boleh yang mana? Statusnya udah Status sudah ASN, ASN. tapi gajinya belum aman. Tadi merah. Status ASN. Iya, ini yang Ini hijau dulu saya sih. taruh di hijau. Oke, Saya di pilih tengah. ini. Kenapa tuh? Pertama gini, ketika kita sudah masuk dalam gerbong, Hmm. sudah berstatus di ASN, masih banyak yang kita perjuangkan. Masih bisa kita meminta dan masih bisa ada kebijakan-kebijakan. Kalau status tidak aman, itu udah jadi bom waktu. Berarti dia harus keluar, dia tidak bisa bekerja lagi. Jadi berstatus ASN, tapi kita masih bisa memperjuangkan. Oke. Gitu. Guru melek digital. Setuju, Mm-mm. guru melek digital. Kenapa? Saat ini kita guru sendiri dituntut untuk bisa, ya tadi saya bilang multitalentanya harus semua menguasai. Karena kenapa? Ketika kita hanya belajar mengandalkan buku, kita ketinggalan. Hmm. Ya kan? Sementara semua guru dituntut sudah elektronik, sudah dalam digital. RPP guru dalam bentuk digital. Pengajaran edukasi kita harus dengan digital. Jadi guru harus benar-benar melek dengan digital. Oke. Sekarang apa nih? P3K paruh waktu tapi jam kerja full time. Nah itu. Nah itu, deng 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 deng, apa tuh? Sebenarnya nggak setuju ya P3K. Ya boleh dong dikasih dong. Biasanya ini Ini sangat lah. vokal nih. Nah, kalau dibilang itulah tadi salah satu yang membuat kita sekarang masih semangatnya memperjuangkan. Mereka P3K paruh waktu, Ya. tapi dituntut all out dan kesiagaannya 24 jam. Sementara kesejahteraannya nggak ada, nggak adil dong buat teman-teman gitu. Jadi P3K jalan, sejahteraannya pun mereka juga harus terima seimbang dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Oke. Yang terakhir adalah guru honorer digaji di bawah UMR. Gak setuju. Gak setuju. Karena kenapa? Kita lihat gini, mohon maaf, bukan saya membandingkan dengan profesi yang lain. Ya. Beban guru besar. Ketika kesejahteraannya berbanding terbalik dengan para tenaga yang lain, ini tentunya tidak adil. Yang kita ajarkan kan adalah anak-anak. Guru itu mengajarkan kepribadian, karakter siswa. Siswa salah sedikit yang disalahkan Gurunya. bukan orang lain, pasti gurunya. Hmm. Siswa nggak bisa baca, di gurunya ngapain? Oke. Jadi dituntutan. Jadi kalau bisa, guru itu harus sejahtera, gajinya harus setara dengan UMR. Oke. Sekarang saya mau ngomongin soal guru membentuk SDM. Ya, ini kan paling banyak tuh di Indonesia. Ini tapi kita tahu juga ada beberapa kasus-kasus cerita begitu ya di sekolah sekarang teknik mendidik itu katanya berbeda. Ya, tidak boleh ada hal yang saya nggak bilang kekerasan tapi cara yang terlalu disiplin bilangnya seperti itu dan sebagainya itu menjadi masalah juga nggak sih yang kemudian dibicarakan oleh teman-teman? Pasti dilema. Ketika kita gini, dalam satu kelas saja ada anak yang hiperaktif. Ada anak hiperaktif belajar di kelas. Ini kan sangat mengganggu situasi pembelajaran pastinya. Ketika guru berkeras dengan suara kerasnya, anak akan laporan seperti tadi dibentak sama ibu guru. Ya kan? Tadi diomelin sama bu guru. Padahal memang seorang guru kita kan hanya memberikan pemahaman, jangan seperti ini. Mungkin ada bawaan guru itu adalah keras. Kayak saya contohnya lah, saya tidak pernah mengemen tangan, tapi suara saya memang keras. Jadi seolah tuh kayak marah, bu guru marah, padahal tidak. Nah, ketika guru ingin mendisiplinkan anak dengan caranya, orang tua masih belum menerima, ini jadi bom waktu buat guru mendisiplinkan anak. Apa yang berbeda? Sementara saya tidak bilang kalau dulu guru boleh pakai penggaris mukul siswa ya, tapi apa sih yang berbeda? Kultur seperti apa? Apakah karena sekarang lebih melek hukum, melek digital, melek teknologi sehingga itu kemudian menjadi harus satu persepsi? Sebenarnya gini, yang menjadi dilema kami saat ini sebenarnya bukan teknik mendidiknya yang berbeda ya Mbak. Kalau tidak ada guru yang menghukum anaknya dengan kekerasan, tidak ada guru yang berniat ingin menyakiti muridnya, ya kan? Tetapi guru ini ingin memberikan edukasi kepahaman dengan disiplin, ketaatan kepada anak, tetapi persepsi pemahaman orang tuanya.
Karena gini, dari digital di media banyak ketidakterimaan orang tua, misalnya di daerah mana anaknya ditegur. Ini terkadang mohon maaf ada ikut-ikutan. Ya kita nggak terima anak kita seperti, padahal ketika kita dudukan menjadi satu tidak seperti itu realisasinya. Kalau saat ini di sekolah udah gak ada penggaris gitu kan, di sekolah udah gak ada penggaris, gak Udah kayak pakai dulu kan. laptop ya, tapi Udah kalau pakai dijatuhin laptop. sayang Bu. Iya itu. Jadi ya masih jadi sehingga itulah yang membuat kita Oke. bagaimana cara mendidik dan mendisiplinkan anak itu kembali dengan pelajaran edukasi tadi. Oke. Ya, jadi memberikan pemahaman ini Ya. loh, tata aturan di kelas seperti ini, Oke. tidak boleh seperti ini. Apalagi kan sekolah ini kita lagi gencar-gencarnya bullying ya, anti kekerasan di sekolah, dan itu setiap hari wajib kita berikan edukasi kepada anak-anak, sehingga ya sedikit demi sedikit kita akan ada memberikan pemahaman, anak itu sudah mulai terbiasa. Oke. Bagaimana dengan isu kecanduan gawai? Masih banyak ya itu ya, karena PR gini, nggak sih Bu untuk sekarang menjadi guru di tengah? banget. Lebih baik ngomong sama handphone ya kayaknya Iya, ya, benar. daripada ngomong sama Benar. temennya begitu. Saya selalu bilang kepada anak-anak, handphone itu adalah media pemisah. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Terkadang anak ketika di rumah kita panggil dengan asiknya gawai, dia tidak ingat, tidak dengar panggilan orang tua. Makanya saya bilang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kecanduan gawai dan pembatasan gawai ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab guru seorang. Oke. Harus ada kerjasama juga dengan orang tua di rumah. Guru sudah memberikan pemahaman. Pemakaian gawai itu bisa digunakan ketika kita memang ada edukasi pembelajaran, ada hal-hal yang memang urgensi. Tetapi kalau di rumah tidak diawasi juga, kayak zaman COVID lah kemarin. Ketika memang pembelajaran PJJ jarak jauh, kita memberikan media, pembelajaran lewat media, ketika tidak ada pendampingan, anak itu akan scroll yang lain-lain, pendidikan yang nggak ada. Meskipun gitu. sekarang udah ada batasan ruang ramah digital Betul. anak ya, untuk anak-anak punya medsos dan semuanya gitu, tapi tidak berpengaruh, karena kan handphonenya juga kadang masih akun orang tuanya, bukan akunnya mereka. Bisa juga diakalin, dia bikin akun dengan usianya yang ditua-tuain. Seperti itulah. Harusnya ada banyak pengawasan cara ya. lagi ya gitu. Oke, itu nanti another isu lagi. Untuk saat ini, apa hal yang belum diwujudkan oleh seorang Nurbaiti dalam perjuangan? Satu, saya ingin yang masih sampai saat ini saya konsistensi adalah saya ingin ada kesetarataan, kesamaan dalam jenjang status. Jadi tidak perlu lagi ada pengkotak-kotakan, tidak perlu lagi ada anak tirian, tidak perlu lagi ada kelas 1, kelas 2 di sistem kepegawaian. Pemerintah harus jeli karena tenaga yang kami keluarkan tidak memilih, tidak memilih, tidak membanding-bandingkan. Kita royal banget, kita all out kerja tuntasnya all out banget. Jadi negara juga harus hadir itu dan melihat itu. Gitu. Beberapa kali ada pertemuan presiden bersama para buruh, para pekerja, kemudian juga para tenaga medis, juga ada para guru juga. Apa yang mau disampaikan oleh Bu Nurbaiti kepada presiden mungkin? Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ketidakjelasan dalam status. Yang kedua, adanya data teman-teman yang belum diselesaikan. Kenapa saya bilang tidak kejelasan status? Karena P3K ini adalah berbasisnya anggarannya diambil dari APBD. Saya berharap kepada Bapak Presiden, lihat teman-teman kami, mereka tetap mengabdi. Jadi harapan kami adalah ketika kita berbicara, Pak, tolong anggaran P3K secara keseluruhan dibebankan oleh APBN. Sehingga kekhawatirannya teman-teman untuk kata pecat, pemberhentian itu udah gak ada lagi. Dan yang kedua, saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, masih banyak teman-teman kami yang masuk dalam database BKN maupun yang sudah mengabdi lama, ini belum selesai untuk dijadikan ASN. Dibuka ruang itu, diberikan kesempatan karena mereka memang ada dan benar-benar mengabdi untuk negara ini. Begitu ya. Setelah itu semua terwujud, apakah kemudian mau pensiun, apa masih banyak lagi yang harus kemudian diperjuangkan?
Yes, salah satunya itu. Itu Ketika kita banyak ya. sudah dianggarkan oleh APBN, Mm-mm. mau tidak mau kesejahteraannya pasti akan sama. Baik. Tapi kalau dikembalikan kepada daerah, pensiun pun kita hanya angan-angan. Kita ingin sama dengan, sudahlah satu status aja. Mm-mm. Di negara ini nggak usah lagi ada PNS dan P3K, ASN, Negara Republik Indonesia, Oke. semuanya dibiayai oleh APBN, Ya, dapat status dengan pensiun yang layak. Seperti karena itu. sama-sama warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Bu Nurbaiti, terima kasih banyak sudah Sama-sama. bercerita dan sudah membagikan pengalaman sebagai seorang guru. Sukses selalu, sehat selalu. Terima Amin. kasih sudah mampir ke Bisik. Dan Terima kami punya kasih. sesuatu, ini boleh dipasang di kelas ataupun juga nanti atau di rumah. Masya Allah, Terima kasih banyak sudah mampir ke Bisik. Siap, Sampai terima ketemu kasih lagi. banyak sudah Mudah-mudahan dibantu ini disuarakan. suara-suara yang bisa terus disuarakan ya. Amin. Amin. Ya, mereka mungkin tidak mendapatkan banyak penghargaan. Tapi dari tangan mereka lah tumbuh banyak sekali harapan. Saya Risti Rustarto, kita berjumpa di Bisik selanjutnya.